Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Balikpapan bersiap memasuki pembatasan sosial berskala besar. Bupati Kutai Timur luncurkan gerakan menanam singkong dan jagung. Kita mulai Kaltim Headline edisi hari ini. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersiap-siap mengusulkan status PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ke Menteri Kesehatan melalui Gubernur Kaltim. PSBB dilakukan setelah melihat fakta bahwa penyebaran virus dengan penularan yang semakin besar. Simak informasinya. Usulan PSBB disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat Musrenbang tahun 2020 yang diselenggarakan Pemprov Kaltim. Alasan PSBB karena sudah ada penularan antar warga atau transmisi lokal. Karena itu kami akan bersiap-siap mengajukan permohonan PSBB Pak Gubernur, gitu. Karena sudah ada juga yang transmisi lokalnya. Balikpapan adalah kota terbesar dalam jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19. Data yang disampaikan Wali Kota Balikpapan dalam Musrenbang yang dipimpin Gubernur Kaltim Isra Nur itu untuk pasien positif per 27 April ada 28 orang, 1 meninggal dunia dan 6 sembuh. Persiapan yang dilakukan Pemkot Balikpapan dengan mengkalkulasi dampak jika dilakukan PSBB, misalnya dengan menghitung pertumbuhan ekonomi. Menurut Rizal Effendi, berdasarkan prediksi dari Bank Indonesia, jika PSBB dilakukan 3 bulan, pertumbuhan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, Balikpapan hanya sekitar 3-0,8%. Prediksi dari Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di Balikpapan kalau sampai 3 bulan maka kira-kira nanti hanya 1,8 sampai 2,3%. Kalau dilaksanakan PSBB kemungkinan hanya pertumbuhan ekonominya hanya 0,3 sampai 0,8%. Respon rencana Wali Kota Balikpapan mengusulkan PSBB, Gubernur Kaltim Isra Nur mengatakan rencana PSBB itu sebenarnya sama dengan local lockdown yang pernah disampaikannya pada 17 Maret lalu. Hanya saja kebijakan itu bukan porsi daerah, tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nantinya Balikpapan ingin menyampaikan sebuah rencana PSBB, sebenarnya gubernur itu tanggal 16 itu sudah PSBB, itu lebih dari PSBB. Hitungannya sudah memang tidak salah, tapi karena ketentuannya tidak boleh lokal lockdown itu ya sama-sama aja dengan PSBB ini. Tapi karena tadi tidak boleh dilaksanakan dan harus sesuai dengan aturan adalah kebijakan pemerintah pusat, ya kita ikuti aja. Jadi kalau kemarin tanggal 17 Maret itu kita lakukan local lockdown, no out, no in. Itu bahasa Kota Balikpapan. Jadi kalau mungkin kita tidak begini banyak. Bayangkan sekarang itu klaster Bogor, klaster perjalanan, klaster Goa yang sekarang merambat sampai ke Kutai Barat, meningkat jumlahnya ke PPU. Saat ini dengan status KLB atau kejadian luar biasa, Balikpapan sudah menempuh pembatasan keluar masuk orang daerah itu. Bahkan pelayanan komersil penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan sudah ditutup. Tim Liputan Kaltim TV, Hardin melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya masih mengenai Kota Balikpapan. Rencana peningkatan status Kota Balikpapan menjadi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar didukung oleh Pemprov Kaltim. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Sabani, secara prinsip Pemprov tidak keberatan dan menunggu surat usulan dari Pemkot Balikpapan.
Wacana penerapan PSBB di Kota Balikpapan disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan dalam acara Musrenbang secara virtual yang digelar Pemprov dengan menghadirkan Gubernur Kaltim Isranur. Karena situasi pandemi COVID-19 sudah berada pada titik mengkhawatirkan, terindikasi sudah ada transmisi lokal atau penyebaran penularan virus antar warga, maka Pemkot Balikpapan mulai menyiapkan PSBB. Tentang rencana itu, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sabani, Pemprov mendukung dan menunggu usulan surat dari Pemkot Balikpapan. Surat itu nantinya disampaikan ke Menteri Kesehatan sebagai otoritas yang ditunjuk oleh undang-undang mengeluarkan izin. Ya, kita mendukung ya, dan kita akan membackup sesuai dengan memang kewenangan di provinsi, apa-apa yang harus kita apa-apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Tentu harus bersinergi dengan pemerintah kota setempat. Ya, kita menunggu usulannya, nanti kita akan rekomendasikan dan kita akan teruskan kepada Menteri Kesehatan. Dan dalam aktivitas pelaksanaannya, hal-hal terkait dengan karantina, hal-hal terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat, ya, jaring pengaman sosial maupun juga untuk dukungan stimulus ekonomi mikro dan kecil, kita akan upayakan, kita bantu karena kita sudah mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Wali Kota Balikpapan mengakui pandemi COVID-19 memberikan dampak besar di Kota Balikpapan. Rencana PSBB akan ditempuh setelah semua sisi diperhitungkan, terutama menyangkut warga yang terdampak dan kehidupan ekonominya. Pertama, Bapak Gubernur, saya mohon maaf lapor dulu tentang penanganan COVID-19, Pak. Karena Balikpapan tertinggi di seluruh Kalimantan Timur. Bapak lihat bahwa angka pasien positif kita terkonfirmasi positif 28 orang, dan yang dirawat sekarang ini masih 21, meninggal 1 orang, dan 6 orang sembuh. Kemudian yang PDP-nya ada 84, yang masih dirawat 13, meninggal 4 orang, dan yang sembuh 67 orang. ODP-nya sekarang 728. Karena itu kami akan bersiap-siap mengajukan permohonan PSBB, Pak Gubernur, gitu. Karena sudah ada juga yang transmisi lokalnya. Data yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, jumlah warga terdampak COVID-19 yakni terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 6.421 orang. Kemudian sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 1.286 usaha dan pedagang pasar 2.275 pedagang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Acara Musrenbang secara virtual Selasa 28 April menjadi arena penyampaian kritik dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada Gubernur Kaltim Isranur. Setidaknya 2 kali Pemprov Kaltim disentil terkait program penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Simak liputannya. Inilah suasana acara Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang digelar Pemprov Kaltim dengan peserta para wali kota dan bupati se-Kalimantan Timur. Meski agenda utama adalah usulan tiap daerah untuk dimasukkan APBD tahun 2021, tapi suasana penanganan COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini lebih mendominasi. Ketika tiba giliran Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan diberi ruang menyampaikan usulannya. Rizal yang asal-usulnya seorang wartawan setidaknya 2 kali melontarkan kritik terhadap Pemprov Kaltim. Kritik pertama yang disampaikan soal tematik dari Musrenbang. Dari apa yang disampaikan Pemprov Kaltim, menurut Rizal tidak menggambarkan bagaimana usaha Pemprov dalam pemulihan pasca pandemi. Padahal APBD 2021 seperti juga arahan dari pemerintah pusat semestinya mencerminkan upaya pemulihan kembali situasi pasca pandemi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan setelah tadi mendengar juga pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, dari perencana, dari Bappenas, Bapak Gubernur. Saya kira Musrenbang 2020 ini harus memperhatikan lagi, melakukan revisi tentang tema Bapak Gubernur. Karena tidak kelihatan kan temanya yang nasional adalah pemulihan ekonomi.
Sehingga kita perlu, saya mohon izin kepada Bapak Gubernur agar Musrembang walaupun hari ini sudah disimpulkan masih dibuka ruang untuk usulan pemulihan ekonomi dan mensinergikan dengan program rencana nasional karena ada pemulihan ekonomi gitu. Tidak cukup sampai di situ, Wali Kota Balikpapan juga melontarkan kritik kepada Pemprov karena tidak jelasnya soal anggaran jaring pengaman sosial untuk Kota Balikpapan. Karena belum diturunkan anggaran jaring pengaman sosial dari Pemprov, Rizal mendesak agar segera direalisasikan. Kami ini belum jelas betul yang program pemerintah provinsi sampai saat ini masih meraba-raba dan sementara ini yang kami sajikan. Nah, kami minta kalau ini angkanya sudah benar dan programnya sudah benar, segera direalisasikan Pak Gubernur gitu, karena kami belum tahu kapan realisasinya. Baik bantuan langsung tunai, bahan pokok, bantuan JPS untuk nelayan dan untuk buruh dan petani. Yang dari pemerintah kota kita menyiapkan 70 miliar rupiah untuk jaringan pengaman sosial untuk 70.000 kepala keluarga. Jadi kami mohon yang provinsi segera dan jelas Pak Gubernur gitu, karena sampai sekarang kita tidak mengetahui sampai di mana peran rencananya. Mendapat dua kritikan dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Gubernur Kaltim Isranul menanggapi santai. Menanggapi dari Balikpapan, Pak Kiai Rizal Effendi. Yang pertama adalah soal kenapa belum ada realisasi penyampaian jaring pengaman sosial yang dari provinsi. Yang kami dapatkan sekarang kesulitannya adalah ada pendataan yang dari kabupaten kota belum match mengenai identitas dan segala macamnya. Jadi ini juga segera, dan tadi kalau memang tadi sudah disebutkan begitu, mestinya itu segera dikirim sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk menyalurkan jaring pengaman sosial tersebut. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja ide kreatif muncul di saat pandemi COVID-19. Kali ini di Kutai Timur, Bupati Ismunandar meluncurkan gerakan menanam singkong dan jagung dengan memanfaatkan lahan dan pekarangan sendiri. Simak beritanya. Masa pandemi COVID-19 tidak jelas kapan berakhir. Sementara kehidupan warga harus terus berjalan. Jika pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa bertahan lama, maka dikhawatirkan ikut mengganggu kebutuhan pangan di Kalimantan Timur. Selama ini, sebagian besar stok pangan warga Kaltim dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi, karena belum tercukupinya hasil pertanian sendiri di benua Etam. Mengantisipasi kekurangan pangan, Bupati Kutai Timur punya ide, yakni mengajak masyarakat untuk menanam. Masa-masa stay at home atau tinggal di rumah lebih baik dimanfaatkan untuk menanam singkong dan jagung di lahan pekarangan sendiri. Rabu 29 April, gerakan menanam di pekarangan sendiri diluncurkan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur secara resmi. Gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan juga diluncurkan Bupati dan Wakilnya Kasmidi Bulang, juga Ketua DPRD Kutim, Haji Hencek UR Pirgasih, serta pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kutim. Pencanangan ditandai dengan penanaman singkong dan jagung di lahan Pemkab Kutim di Jalan Soekarno-Hatta. Kita ini penghasil batu bara, penghasil kelapa sawit, penghasil minyak, penghasil hutan yang kalau kita panen tidak bisa untuk kita jadikan pangan, harus ada mata rantai penjualan segala macam. Nah, kita berdoa saja kalau mudah-mudahan Juni ini sudah bisa. Kalau misalnya
Sulawesi penghasil tempat kita mendatangkan beras, mereka sekarang PSBB tutup. Jawa merah, zona merah semua tutup. Biar kita banyak duit, jarang banjar kah? Apa ya hendak ditukar? Gerakan menanam singkong dan jagung secara tumpang sari dilakukan bersamaan pada hari dan jam yang sama pada 18 kecamatan di Kutai Timur. Bupati melibatkan semua kecamatan dan UPT penyuluhan di lingkup Dinas Pertanian. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tren kenaikan jumlah pasien positif di Kalimantan Timur terus berlangsung. Terjadi kenaikan hampir 200% sejak 17 April lalu ketika diumumkan baru 44 orang yang terkonfirmasi positif. Simak liputannya. Jumlah pasien positif berdasarkan update per hari Rabu 29 April 2020 di Kalimantan Timur yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus dari kota Wuhan, Tiongkok itu sudah 119 pasien. Jika dikurangi 12 orang sembuh dan 1 meninggal dunia, maka jumlah yang masih dirawat di ruang isolasi rumah sakit di Kalimantan Timur ada 106 orang. Angka itu diprediksi masih terus meningkat sampai awal Juni 2020. Masa puncak pandemi COVID-19 di Kaltim diperkirakan terjadi pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni. Kenaikan jumlah pasien positif hari Rabu 29 April 2020 berjumlah 4 orang. Sebarannya 3 kasus di Samarinda yang semuanya terakses sebagai peserta acara Ijtima Dunia Zona Asia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan 1 kasus positif lainnya ada di Kutai Timur. Seorang perempuan berusia 45 tahun yang diketahui ada kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif sebelumnya yang juga peserta Ijtima di Goa, Sulawesi Selatan. Kuat dugaan dengan adanya pasien terkonfirmasi positif di Kutai Timur, penularan transmisi lokal juga sudah mulai terjadi. Bisa saja sudah banyak yang ikut tertular, namun karena merasa kuat dan tidak ada gejala, maka tidak tahu sudah ada virus corona di dalam tubuhnya. Selanjutnya penambahan kasus positif konfirmasi COVID-19, hari ini ada sebanyak 4 kasus. Pertama dari Samarinda, ada penambahan 3 kasus, yaitu 2 kasus adalah Samarinda 17, adalah laki-laki 70 tahun, dan Samarinda 18 adalah laki-laki 33 tahun. Kedua kasus ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa, dengan masing-masing memiliki hasil rapid test sebelumnya reaktif, dan kasus sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani sejak tanggal 9 April 2020. Dan 1 kasus lagi adalah dari Samarinda 19, yaitu laki-laki 25 tahun. Ini merupakan kasus yang dirawat di Rumah Sakit Karantina Wapekes sejak tanggal 29 April hari ini. Ya. Sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Abadi Samboja sejak tanggal 13 April. Hari ini dijemput dari Rumah Sakit Abadi dan dirawat di Rumah Sakit Karantina Bapelkes ya, dengan keluhan demam, nyeri tenggorokan dan sesak napas. Kemudian terakhir penambahan konfirmasi positif hari ini ada 1 kasus dari Kutai Timur, yaitu KTM 18, adalah laki-laki 16 tahun yang merupakan kontak erat dari KTM 13 yang terhubung dengan klaster Goa. Klaster Goa menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi warga, karena kemungkinan sudah terjadi transmisi lokal. Kuat dugaan banyak warga yang merasa baik-baik saja, namun sesungguhnya sudah terinfeksi virus dari klaster ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta
para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Acara Musrenbang membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 digelar melalui telekonferensi, dipandu oleh PLT Sekda Kaltim, Muhammad Sabani. Para bupati dan wali kota menyampaikan masalah-masalah yang ada di daerahnya. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengkritik acara Musrenbang karena temanya tidak mencerminkan adanya usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meski telah menjadi wali kota Balikpapan selama 2 periode, Rizal Effendi rupanya tak meninggalkan asal-usulnya sebagai seorang jurnalis. Buktinya, saat Musrenbang yang digelar Pemprov Kaltim pada hari Selasa 28 April, Rizal secara spontan melontarkan kritik kepada Gubernur Kaltim, Isran Nur. Kritik Rizal diawali ketika dia diberikan waktu untuk menyampaikan masalah pembangunan di Balikpapan, mulai dari soal penanganan COVID-19 sampai proyek-proyek yang perlu dilanjutkan. Di tengah-tengah penyampaian presentasi, Rizal mengatakan Musrenbang yang digelar Pemprov temanya tidak bernuansa bagaimana selayaknya melakukan pemulihan pada COVID-19. Rencana-rencana anggaran yang disajikan tidak terlihat dalam sajian Pemprov Kaltim. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan setelah tadi mendengar juga pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, dari perencana, dari Bappenas, Bapak Gubernur. Saya kira Musrenbang 2020 ini harus memperhatikan lagi melakukan revisi tentang tema Bapak Gubernur. Karena tidak kelihatan kan temanya yang nasional adalah pemulihan ekonomi. Sehingga kita perlu, saya mohon izin kepada Bapak Gubernur agar Musrenbang walaupun hari ini sudah disimpulkan masih dibuka ruang untuk usulan pemulihan ekonomi dan mensinergikan dengan program rencana nasional karena ada pemulihan ekonomi gitu. Kritik Rizal tak begitu direspon oleh Gubernur Kaltim Isran Nur. Gubernur dengan selorohnya hanya menanggapi dengan menyebut nama wali kota Balikpapan dengan panggilan Pak Kiai Rizal Effendi. Terima kasih kepada semua peserta, Ibu Bapak, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Timur. Jadi menanggapi dari Balikpapan, Pak Kiai Rizal Effendi. Yang pertama adalah soal kenapa belum ada realisasi penyampaian jaring pengaman sosial yang dari provinsi. Yang kami dapatkan sekarang kesulitannya adalah ada pendataan yang dari kabupaten kota belum match mengenai identitas dan segala macamnya. Namun kritik Rizal dijawab oleh PLT Sekretaris Daerah Muhammad Sabani bahwa Pemprov sudah memprogramkan supaya pemulihan pada tahun 2021 recovery saat ini yang dibutuhkan adalah menyangkut kesehatan masyarakat, kemudian ekonomi warga. Ya, kita memang sudah mempersiapkan strategi recovery-nya ya, dengan berbagai aktivitas yang kita jadikan skala prioritas. Tapi yang penting dalam masa ini kita masih fokus pada penanganan penguatan kesehatan masyarakat. Ya. Di samping juga untuk bagaimana mempertahankan usaha kecil ini bisa masih sustain atau tidak terlalu jatuh sama sekali dengan beberapa stimulan-stimulan yang kita berikan dari pemerintah provinsi maupun juga stimulan yang didapat dari pemerintah pusat. Ya. Dan kita juga untuk memperkuat kesehatan masyarakat ini tentu berbagai aktivitas informasi, sosialisasi dan penambahan peralatan, perlengkapan dan sebagainya serta kesejahteraan para tenaga medis dan orang yang terlibat dalam aktivitas medis itu juga menjadi perhatian kita. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius
atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan secara khusus kuburan bagi pasien tertular virus corona yang meninggal dunia. Penyiapan kuburan khusus itu untuk mengantisipasi jika ada penolakan masyarakat terhadap mayat tertular COVID-19 seperti yang terjadi di berbagai daerah lain di Pulau Jawa. Pasien pertama yang dikuburkan dalam liang lahat di kawasan Tanah Merah, Samarinda Utara itu adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Pasien tersebut meninggal dunia Selasa dini hari 28 April setelah sebelumnya berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan terinfeksi virus corona. Hasil pemeriksaan menggunakan rapid test hasilnya reaktif, namun pasien sudah meninggal dunia sebelum ada hasil swab laboratorium. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang melaporkan soal kematian remaja perempuan itu pada rapat Musrenbang Kaltim yang diadakan secara telekonferensi. Berserta dalam acara Musrenbang itu ada Gubernur Kaltim Isran Nur dan seluruh Bupati Wali Kota. Di malam meninggal 1 orang. Dan ini telah dikubur 19. Perlu saya laporkan juga kepada Pak Gubernur, alhamdulillah dalam penguburan pagi tadi, subuh tadi, berjalan dengan lancar karena di Kota Samarinda telah menyiapkan tempat pemakaman di Tanah Merah. Dan juga telah kita siapkan lubang Pak Gubernur. Jadi jam berapa aja ada yang meninggal dunia, kita bisa kebumikan 3 jam, 4 jam setelah meninggal dunia. Jadi tadi pagi yang meninggal dunia umur 13 tahun. Dan orang tua dan alamat juga ada di Kota Samarinda. Sebelumnya ramai jadi perbincangan netizen adanya pasien virus corona meninggal dunia. Namun menurut keterangan Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Awe Syahrani, pasien yang berstatus PDP itu punya riwayat penyakit gagal ginjal yang menjadi faktor pemberatnya. Tim Liputan Kaltim TV Hardin melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.